Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki part 2 dari pembahasan tentang ukuran pemusatan data. Jadi pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh untuk menentukan mean, median, dan modus dari data tunggal. Kita mulai dengan melihat contoh untuk mean. Nah, untuk mean data tunggal itu kita mudah saja mendapatkannya, yaitu dengan cara menjumlahkan setiap data yang kita punya, lalu kita bagi dengan jumlah data. Ya. Nah, di sini kalau untuk rata-rata atau data sampel itu dia disimbolkan dengan X bar, sementara kalau untuk rata-rata populasi disimbolkan dengan mu. Kita lihat contohnya. Nah, di sini hitunglah nilai rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut ini. Jadi nilainya itu adalah 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Untuk mencari min, kita tidak perlu mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar ya, atau sebaliknya. Kita langsung saja menentukan minnya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 itu menghasilkan 61. Terus kita bagi dengan banyak data, yaitu 10 data. 61 dibagi 10 hasilnya adalah 6,10. Jadi rata-rata dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU ini adalah 6,10. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini diberikan tabel pelanggaran lalu lintas di Kota Solok pada tahun 2008. Ya, sepanjang sepanjang 1 tahun ya. Di sini dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan data untuk jumlah korbannya ada di sebelah kanan. Ini berarti banyak data yang kita punya adalah 12, N-nya 12 ya. Terus jumlah korbannya itu untuk mencari rata-ratanya kita jumlahkan semuanya, dijumlahkan lalu kita bagi dengan 12. Hasil penjumlahannya itu adalah 4.523 kecelakaan dibagi dengan 12 bulan, hasilnya rata-rata kecelakaan tiap bulan di Kota Solok itu pada tahun 2008 adalah 376,92 kecelakaan, atau kalau dibulatkan menjadi 377. Kenapa kita perlu membulatkan? Karena tidak ada kecelakaan yang jumlah kecelakaan yang bentuknya itu desimal. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh untuk data yang dikelompokkan ya, data tunggal ya, untuk data tunggal yang dikelompokkan. Jadi untuk data tunggal yang dikelompokkan itu rumusnya itu adalah jumlah dari frekuensi data dikali data dibagi dengan jumlah dari frekuensinya ya. Ini kalau FIXI itu menunjukkan data KI, sementara FI-nya itu menunjukkan frekuensi untuk data KI ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya data tunggal, tinggi badan itu 135, 132, 130, 125, dan 120. Sementara untuk frekuensi atau jumlah orang-orang yang punya tinggi badan ini, untuk data pertama itu 7, data kedua 10, data ketiga 7, data keempat itu 4, dan data kelima itu 2. Nah, kita cari perkalian antara frekuensi dan tinggi badannya. Ya, jadi yang pertama adalah 135 kali 7 hasilnya 945. Lalu 10 kali 132, 1320. 7 kali 130 itu 910. 4 kali 125 itu 500. Dan 2 kali 120 adalah 240. Setelah itu kita jumlahkan hasil perkalian dari frekuensi dan data tadi. Itu diperoleh jumlahnya adalah 3.915. Sementara total datanya adalah 30. Nah, dari ini kita bisa tentukan rata-ratanya menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu jumlah perkalian frekuensi dan data dibagi dengan jumlah frekuensinya. Atau sama dengan 3.915 dibagi 30, yang menghasilkan rata-rata tinggi badan dari data ini adalah 130,5 cm. Nah, setelah kita memahami tentang mencari
mean atau rata-rata dari data tunggal, kita akan lihat contoh untuk mencari median. Nah, untuk median, seperti sudah saya bahas di video part 1, sebelum kita menentukan median, yang pertama kita harus urutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar, ya, atau sebaliknya. Yang kedua, kita menentukan banyaknya data. Yang ketiga, baru kita tentukan nilai yang berada tepat di tengah data. Kenapa kita perlu menentukan banyaknya data? Karena kita mau tahu kalau datanya itu jumlahnya ganjil atau genap, ya. Nah, kalau ganjil, maka mediannya itu adalah data yang ke X, N tambah 1 per 2, ya, di mana N-nya adalah banyak data. Ya, jadi kalau misalnya datanya ada 9 data, berarti mediannya itu di data ke 9 tambah 1, 10, bagi 2, 5. Berarti mediannya adalah di data ke 5. Ya, itu untuk data yang ganjil. Sementara untuk data yang genap itu diperoleh dengan mencari rata-rata dua data yang tepat berada di tengah. Dari mana kita tahu data yang tepat berada di tengah? Kalau datanya genap, itu diperoleh dengan cara ini, ya. Itu kita dapatkan dari data ke N per 2 dengan data ke N per 2 tambah 1. Ya. Jadi misalnya jumlah datanya itu 10. Berarti datanya yang ke 10 per 2 itu data kelima. Terus 10 per 2, 5 tambah 1, 6. Berarti data kelima dan yang ke 6. Setelah itu kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Itu untuk median dengan data yang berjumlah genap. Langsung ke contohnya ya. Nah, untuk soal yang pertama, datanya itu adalah ini ya, ada 9 orang siswa, berarti ganjil. Pertama, ini datanya belum terurut, kita akan urutkan dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Setelah itu, kita lihat banyaknya data adalah 9, berarti ganjil. Maka nilai tengahnya itu kita gunakan langsung berarti data yang ke 9 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 10 tambah 1, 10, 9 tambah 1, 10 bagi 2 itu berarti data yang ke 5. Data yang kelimanya berapa? 163. Ya, jadi mediannya adalah 163. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini contohnya datanya itu ini ya, belum diurut. Kita urutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Lalu kita lihat banyaknya datanya itu ada 8. Ya, berarti jumlahnya genap. Nah, dari sini kita gunakan nilai yang berada di tengah itu adalah data ke 8 per 2 ditambah data ke 8 per 2 tambah 1 atau data ke 4 tambah data ke 5. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan 2. Kita lihat data keempat itu 158 dan data kelimanya 163. Ya, kita jumlahkan, baru kita bagi 2. Hasilnya adalah 160,5. Berarti mediannya adalah 160,5. Terakhir adalah modus. Ya, jadi modus ini yang paling mudah kita temukan kalau datanya itu sudah diurutkan atau sudah dibuat dalam tabel frekuensi data tunggal seperti ini. Nah, kalau sudah ada tabel frekuensi data tunggal seperti ini, untuk menentukan modus dari ini kita cukup melihat data yang punya frekuensi paling besar. Di sini yang mana? Frekuensi terbesar adalah 10, yang mana datanya itu adalah 132. Artinya modusnya adalah, oh maaf, ini modusnya ini, oh tadi salah ya, jadi modusnya yang benar itu adalah 132. Oke, sekali lagi cukup dilihat dari frekuensi yang paling banyak muncul untuk modusnya atau mode. Nah, demikian tadi pembahasan contoh-contoh untuk menentukan mean, median, dan modus dari data tunggal. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.